Politeknik Bogor. Di sini saya akan membahas aktualisasi Pancasila di tengah pandemi COVID-19. Belakangan ini menumpuk problematika yang dihadapi masyarakat internasional terhadap COVID-19. Karakteristik COVID-19 ini relatif lebih mudah menyebar, terutama di Indonesia yang masyarakatnya nomor 3 di dunia terbanyak. Sejak pertama kali munculnya di kota Wuhan, COVID-19 dengan cepat menjalar dan menyebar ke berbagai negara. Tercatat hingga saat ini 215 negara berjuang melawan COVID-19 ini, termasuk Indonesia. Tercatat sejak tanggal 1 Maret 2020 Indonesia terlanda COVID-19 ini. Indonesia benar-benar berada di titik nadir paling rendah. Keterpurukan Indonesia di berbagai bidang kehidupan melahirkan keputusan berbagai kalangan. Muncul pertanyaan nih, apakah Indonesia akan selamat dari hantaman COVID-19 ini? Apa yang harus kita hadapi agar segera keluar dari kubangan pandemi COVID-19 ini? Sungguh tidak perlu cemas menghadapi persoalan yang timbul karena pandemi COVID-19, sebab sebagai warga plus 62 negara yang terhebat itu good citizen ya, kita harus ingat bahwa Pancasila itu berulang kali dan menyelamatkan Indonesia dari jurang kehancuran seperti Orde Baru lah gitu, yang itu. Pancasila yang secara historis sudah terbukti dan teruji sebagai pelindung Indonesia seharusnya diaktualisasikan di masa pandemi ini. Hanya saja timbul permasalahan bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di masa COVID-19 ini. Aktualisasi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dapat dilakukan dengan mengikuti protokol pemerintah, bahwasanya kita tidak boleh datang ke masjid, ke gereja, ke kuil lah, berkumpul-kumpul. Itu yang bisa menyebabkan berkerumun, yang bisa menyebarkan virus begitu. Nah, aktualisasi sila yang kedua, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di masa ini dapat direalisasikan dengan memperlakukan orang lain yang diduga terinfeksi COVID-19 secara manusiawi dan adil. Jangan membeda-bedakan, seperti halnya bila DPR terkena virus, mereka diprioritaskan, sedangkan kita masyarakat kecil tidak diprioritaskan. Seperti itu kurang lebihnya. Yang ketiga, aktualisasi nilai Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Di masa pandemi ini, kita sebagai warga negara Indonesia harus bersatu nih melawan si COVID-19 ini agar kita bisa terbebas dari COVID-19 dengan tidak berkumpul mematuhi pemerintah, tidak boleh berkumpul, tidak boleh berkerumun, harus memakai masker lah gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Aktualisasi yang keempat, nilai Pancasila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di masa ini dapat dilakukan dengan senantiasa meyakini dan mempercayai bahwa semua keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 adalah demi kebaikan kita bersama, mengingat keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah barang tentu dan bertimbangan, sudah ditimbangi nih oleh pemerintah yang di peraturannya itu. Jadi kita itu sebagai warga negara yang baik harus mentaati pemerintah agar lebih cepat keluar dari masa pandemi ini. Nah, yang terakhir, aktualisasi nilai Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan
menunjuk kepedulian kepada saudara kita yang terkena COVID-19 untuk tidak menjauhinya lah, seperti tidak menstak, oh dia kena COVID nih, kita jauhi, gak boleh dideketin, gak boleh, nanti buat itu mental dia down, nanti dia tambah down. Itulah penyebabnya dia nambah terpuruk kalau udah mah kena virus, kena virus, terus kena hujatan lah gitu. Kita gak boleh gitu ya. Kita harus ikut berpartisipasi memastikan bahwa bantuan yang disalurkan oleh pemerintah di masa pandemi COVID ini sudah merata kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Nih, bagi pemerintah yang suka ngasih uang ke rakyat di masa COVID ini, jangan suka dipotong-potong. Soalnya itu dosa. Orang lagi susah, jangan dipertambah susah. Sekian dari saya, Muhammad Aditya dari Politeknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.